Bung Yuke menyampaikan bahwa jika Sintayong gagal dalam pertandingan Piala Asia dan juga Piala Dunia, maka dia harus out dari Indonesia. Siapakah Bung Yuke ini? Bung Yuke adalah salah satu orang yang paling anti pemain titipan untuk tim nasional Indonesia. Tapi Bung Yuke juga salah satu orang pemasok para pemain timnas Indonesia U16 kepada Bung Bima Sakti. Para pemain naturalisasi mulai bergabung dengan timnas U17 dalam TC di Jerman. Apakah dia nanti akan tercoret lagi? Ada 3 nama pemain yang baru diaspora, pemain keturunan yang bakal akan membela timnas senior. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Sebelum kita membahas tentang para pemain-pemain diaspora yang akan membela tim nasional Indonesia U17 dan juga senior, kita akan membahas tentang Bung Yuke. Kali ini Bung Yuke menyampaikan bahwa jika Sintayong ini nanti gagal dalam kualifikasi Piala Asia dan juga Piala Dunia, lebih baik Sintayong out. Kenapa? Karena pola kepelatihan Sintayong ini tidak cocok dengan karakter para pemain yang ada di Indonesia. Karena Sintayong tidak memahami filosofi sepak bola Indonesia. Saya tak mikir ya, emangnya nang Indonesia itu duwe filosofi tentang sepak bola ya. Filosofinya gocek lari kenceng, maka dia bisa jadi timnas. Kalau kita berbicara para tim-tim yang ada di Eropa mungkin punya filosofi. Kalau dulu di Inggris kick and rush, sekarang udah nggak kick and rush, udah dirubah lagi. Jadi kalau di Indonesia kita berbicara filosofi, saya kira nggak perlu dibahas lah. Jadi Bung Yuke ini adalah salah satu orang yang memandegani atau berada di balik layar adanya liga top skor. Jadi Bung Yuke memang berkecimpung sangat lama di bidang sepak bola, terutama pada liga-liga usia muda atau grace youth gitu kan. Bahasa gaule ngono lho rek. Grace youth mbuh iku usia muda. Jadi Bung Yuke ini juga salah satu orang yang mendidik para pemain-pemain bibit muda yang ada di Indonesia. Dan hasil dari liga yang dipandegani Bung Yuke ini juga menghasilkan para pemain-pemain yang akhirnya berlabuh di tim nasional Indonesia U16 pimpinan dari Bapak yang terhormat Bima Sakti. Jadi banyak banget para pemain-pemain yang berasal dari liga yang dipandegani oleh Bung Yuke ini. Dan catat, Bung Yuke ini adalah salah satu orang yang memang benar-benar sangat menolak keras tentang istilah titipan pemain. Tapi para pemain-pemain dari liganya Bung Yuke pada lolos loh di timnas Indonesia U16 yang dibandingani oleh Bapak yang terhormat Bima Sakti. Oke lah, kita lupakan itu. Sekarang kita lanjut, ada beberapa pemain diaspora. Sebelum kita menginjak para pemain diaspora yang ada di timnas senior, kita bahas tentang para pemain yang akan bergabung dengan timnas U17. Baru-baru ini center diberitakan ada salah satu pemain yang bergabung TC-nya Bima Sakti di Jerman. Dia anak asli Jerman. Jika ini memang akan terjadi, maka timnas Indonesia akan mendapatkan amunisi baru, tapi posisi dia berada pada wingback. Tidak masalah sih, dia mempunyai tinggi badan 166, tapi saya kira kalau di posisi wingback nggak masalah sih. Kalau striker ataupun
back saya kira harus tinggi badannya, harus memenuhi syarat. Tapi kita masih mencari-cari perkembangan dan referensi-referensi tentang pemain satu ini. Kalau nanti memang ini sudah deal dan diterima, maka kita akan mengorek-ngorek ini. Semoga ini benar-benar pemain yang dibutuhkan untuk Indonesia pada timnas U17, karena kita tahu ini nanti akan melakukan pertandingan yang sangat berat. Pada grup yang bertanding melawan Indonesia ini ada beberapa dari Amerika Latin, benar-benar berat banget di sana nanti. Oke, sebelum adanya pemain dari Jerman ini sudah ada salah satu anak bangsa keturunan Kalimantan dan juga Brasil yang dulunya bapaknya memang bermain sepak bola di Indonesia dan akhirnya menimba ilmu sepak bola di Brasil. Tepatnya saat ini dia sedang membela tim juniornya Sao Paulo, pasti kita tahu semuanya, si Welber. Jadi semoga ini nanti akan sesuai kriterianya Bima Sakti ya. Kalau memang ini pemainnya bagus ya terimalah, karena kita tahu beberapa waktu lalu tidak ada satupun diaspora yang diterima oleh Bima Sakti, bahkan salah satunya saat ini sudah bermain di PSG. Gila ya, ditolak Bima Sakti tapi dia malah diambil oleh PSG Junior. Keren. Sebenarnya pertanyaan saya, sebenarnya level yang seperti apa sih yang dicari Coach Bima Sakti? Oke, sekarang kita berpindah pada pemain diaspora yang ada di timnas senior. Kita pasti pernah mendengar namanya Emil Mulyadi, salah satu anak yang saat ini benar-benar lagi bersinar di Italia karena dia membela tim kebesaran dari Erick Thohir kala itu, yaitu Inter Milan. Erick Thohir pun menyampaikan jika memang orang ini mau, maka Erick Thohir itu sangat gampang untuk berkoordinasi dengan Inter Milan, karena kita tahu Erick Thohir adalah salah satu orang yang mampu membuat Inter Milan ini berdiri lagi di saat Inter Milan ini benar-benar jatuh. Erick Thohir sangat berpengaruh di Inter Milan. Tapi masalahnya Erick Thohir pun juga menegaskan, kita mencari pemain grade A memang betul, akan tetapi para pemain itu harus benar-benar sepenuh hati untuk Indonesia. Jadi kalau Erick Thohir menilai si Mulyadi ini tidak menggunakan hati, ya wajar. Kalau dia memang serius, dia pasti akan menghubungi PSSI atau setidaknya ada kabar-kabar burung ya bahwa si Mulyadi ini memang benar-benar gabung. Tapi sampai detik ini Erick Thohir sendiri pun tidak mendengarkan isu-isu bahwa Emil Mulyadi ini pengen bergabung dengan timnas Indonesia. Apa mungkin memang dia berpikiran bahwa ngapain sih gabung di Indonesia, nggak mungkin banget sih Indonesia akan masuk ke Piala Dunia. Dulu itu pernah disampaikan oleh Emil. Jadi kalau saya sendiri pribadi nggak begitu mengharap si Emil untuk gabung ke Indonesia, karena dulu saya pernah mendengarkan bahwa dia memang nggak pengen gabung Indonesia karena dia berpikiran bahwa kemungkinan besar Indonesia nggak akan pernah bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi ya itulah, nggak masalah, lebih baik cari yang lain aja menurut saya. Berikutnya ada beberapa nama. Kali ini banyak sekali para netizen yang berkomentar miring, ngapain sih PSSI dan Erick Thohir Sintayong ini selalu mencari para pemain diaspora yang berposisi di bagian belakang. Ngapain, buat apa, di belakang udah banyak. Kalau menurut saya pribadi, kenapa Sintayong, kenapa Erick Thohir, kenapa PSSI itu memerlukan para pemain-pemain yang ada di belakang? Karena kita tahu saat ini Jordi Amat juga udah nggak muda lagi, Sandy Walsh juga nggak udah muda lagi. Jadi saya kira untuk timnas Indonesia memang harus ada regenerasi untuk 2, 3, 4 tahun yang akan datang. Jadi salah satu caranya adalah mencari para pemain grade A untuk meregenerasi para pemain-pemain belakang ini. Dan ini kesempatan yang bagus karena pemain-pemain ini memang berada pada liga levelnya yang sudah luar biasa gitu loh. Kita tahu yang sudah dalam proses dan sudah masuk ke Kemenkumham, J. Itzes. Saat ini J. Itzes juga bermain di liga top
di Italia meskipun di kasta yang kedua, tapi ketika dia berada di Liga Italia, saya kira JXS ini akan mampu mengembangkan pola-pola permainan. Karena apa? Ketika di Liga Italia ini sudah berjalan, ada pesaing berat Liga Italia yaitu Coppa Italia. Coppa Italia ini bisa mempertemukan antara kalau di Indonesia nih Liga satunya Italia sama Liga 2-nya. Jadi karena kebetulan JXS itu berada di Liga 2 Italinya, saya kira tidak menutup kemungkinan JXS ini nanti akan bisa bersaing dan bisa mengembangkan permainannya saat bermain di Coppa Italia. Berikutnya adalah Nathan Jones. Nathan Jones sudah dipastikan nih kayaknya A1 juga, karena kemarin ketika Indonesia melawan Brunei di leg pertama diperkenalkan dengan Presiden Jokowi dan juga Erick Thohir, dan juga saya kira Sintayong pun juga setuju. Kalau kodenya sudah seperti itu, udah datang ke GBK, otomatis Sintayong sudah setuju banget. Terus kenapa sampai hari ini Sintayong tidak mencari striker atau bagian tukang gedor? Sintayong pun sudah menyampaikan bahwa untuk mencari tukang gedor yang mempunyai garis keturunan itu sangat sulit banget. Kalaupun ada pasti udah disikat. Itu alasan utamanya. Kalau Sintayong sendiri memang sudah menyampaikan sebenarnya memang mengutamakan tukang gedor atau striker yang dicari untuk memperkuat timnas Indonesia dari para pemain keturunan itu. Tapi apa boleh buat, yang ada hanya pada posisi-posisi wing, kemudian back, dan juga gelandang. Jadi ya sudahlah. Tapi saat ini mungkin untuk Indonesia saya kira materi pemainnya luar biasa. Persiapan hari ini kita akan melakoni leg kedua melawan Brunei Darussalam. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.